Ada kalian. Assalamualaikum anak-anak yang solih-solihah. Sehat semuanya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu pada pertemuan yang kedua ini ya. Tapi untuk pelajaran yang pertama, untuk kelas 10 apa aja ini ya? 10 RPLA, 10 RPLB, 10 RPLC, kemudian 10 MKA dan 10 MKB. Sehat semua ya. Oke. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari tentang yaitu menjaga kehormatan dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Gitu ya. Ini silahkan Anda kalian semuanya buka halaman berapa itu ya? Pokoknya yang di bab 8 lah. Di bab 8 tentang menjaga kehormatan dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Materi semuanya sudah Pak Anwar sampaikan, linknya sudah Pak Anwar tautkan juga di pertemuan yang lalu ya. Jangan lupa untuk di-download. Untuk apa? Untuk bisa kalian pelajari secara offline. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, yuk kita sama-sama berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk diberi kepahaman dalam menuntut ilmu. Selain itu, kita juga mohon agar ilmu yang sudah kita dapatkan itu bermanfaat, tidak hanya di dunia tapi juga sekaligus di akhirat menjadi amal jariah. Oke ya, yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan doa itu kita betul-betul mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Baik, ini yang pertama untuk pelajaran tentang menjaga kehormatan ini. Ini kan kalian sudah dewasa semua kan? Sudah umurnya juga sudah banyak. sudah masuk usia remaja. Rata-rata ya ada di usia 15-16 tahun kan. Nah, ini perlu kalian pelajari. Apa? Yaitu menjaga kehormatan diri sehingga tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Nah, ada dua bagian yang akan kita pelajari untuk pelajaran yang pertama ini, yaitu yang pertama surat Al-Isra ayat 17 surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Nah, di dalamnya ada 7 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu membaca. Saya yakin kalian sudah lancar dalam hal membaca Al-Quran. Kalau ada yang belum lancar, silahkan untuk belajar lagi, jangan patah semangat. Gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu hukum bacaan tajwid dari Al-Quran surat yang ke-17 atau surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, kita juga mempelajari arti perkata yang ada di ayat tersebut. Kemudian yang keempat anak-anak, yaitu mempelajari terjemahan ya, terjemahan surat Al-Isra ayat 32.
Kemudian yang kelima, nah ini sudah mulai masuk ke inti dari surat Al-Isra ini yang ayat ke-32. Kita akan melihat, mempelajari juga asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul, anak-anak? Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab diturunkannya ayat. Jadi nanti ada cerita nih, asbabun nuzulnya, sebab turun ayat surat Al-Isra ayat 32 itu apa? Itu akan kita pelajari. Kemudian setelah kita mempelajari asbabun nuzul, kita juga akan mempelajari tafsirnya. Ya, tafsir dari surat Al-Isra ayat 32. Nah, yang terakhir hafalan. Nah, hafalan untuk menghafal surat Al-Isra ayat 32 semampunya, ya. Semampunya. Jangan kalah sama anak-anak yang masih TK, itu hafalannya banyak-banyak. Ini kita hanya menghafal 1 atau 2 ayat. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua masih dalam pelajaran menjaga kehormatan dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, apa itu? Yaitu kita akan mempelajari Al-Quran surat An-Nur. Surat An-Nur ini adalah surat yang ke-24 ayat yang kedua. Nah, sama dengan yang bagian pertama, kita juga akan mempelajari yaitu cara membaca Al-Qur'annya bagaimana agar sesuai dengan hukum bacaan tajwid yang baik dan benar. Itu. Kemudian yang selanjutnya arti perkata juga akan kita pelajari dari ayat tersebut, termasuk terjemahan, asbabun nuzul, kemudian tafsirnya dan juga hafalannya. Ya. Nah, tugas yang pertama untuk anak-anak sekalian ini baca dulu, ya, membaca dulu surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat yang kedua. Dikirimkan enggak? Enggak usah, ya, tidak usah dikirimkan. Tapi nanti ada tugas lain, ya. Tugas lainnya apa? Yaitu kalian mempelajari dulu poin-poin yang tadi Pak Anwar sudah sampaikan, baik pada bagian yang pertama maupun pada bagian yang kedua. Ini kalian bisa melihat materi tersebut di kolom tugas. Jadi nanti di link tugasnya Pak Anwar akan masukkan juga screenshot dari materi-materi mengenai menjaga kehormatan dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu akan saya screenshotkan sehingga kalian sebelum mengerjakan tugas di bawahnya sudah membaca dahulu materi-materi mengenai 2 ayat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat yang kedua. Begitu ya anak-anak solihah sekalian, untuk kalian baca, kemudian kalian pelajari dengan bagus. Setelah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Anwar sertakan di dalamnya. Sekian dulu ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, nggak usah keluyuran kemana-mana ya. Ingat untuk tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini terutama. Oh ya, saya ingatkan juga besok paling lambat tanggal 22 Januari ya, yaitu tugas-tugas kalian yang belum diselesaikan. Kemarin kan Pak Anwar kan sudah menyampaikan berkas pemberitahuan. Nah, silakan untuk dikumpulkan. Itu. Kemudian jangan lupa juga tugas yang hari ini langsung dikerjakan. Soalnya mudah kok. Ya, soalnya mudah karena saya ambilkan dari materi yang ada di
atasnya. Oleh karena itu, setelah kalian nonton video ini, kalian langsung klik link di bawahnya, yaitu untuk link tugas. Gitu anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.